Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Arrahman di kelas D Teknik Sipil S1 kelompok 5 dengan NIM 2021210054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ataupun hasil dari individu, yakni laporan atau makalah dari Citizen Project Bela Negara dengan dosen pembimbing Ibu Arta Dini Akmal. Baik, di presentasi kali ini saya akan membagikan 3 pembahasan inti pokok yang akan dibahas, yakni yang pertama dari bab 1 latar belakang, rumusan masalah serta tujuan, bab 2 topik atau inti dari wawancara, dan bab ketiga sebagai bab penutup dari topik yang akan kita bahas. Pada bab 1, pada pembuatan Citizen Project kali ini, yang pertama di bab 1 akan saya letakkan latar belakang. Di latar belakang ini saya meletakkan beberapa pengertian tentang bela negara dan ketahanan negara, serta bela negara secara fisik ataupun non fisik ataupun landasan hukumnya bagi negara Indonesia. Bela negara sendiri adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Di dalam konteks ini, kita membicarakan tentang negara Indonesia. Tentang dasar hukum bela negara di Indonesia sendiri, terdapat dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yakni pada pasal 27 ayat 3, yang dimana menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembuatan tugas ini sendiri dilatar belakangi oleh memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, ini juga untuk kesadaran saya sebagai mahasiswa untuk melakukan riset tentang bela negara, konsepnya, tujuan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini kami susun dari beberapa anggota kelompok 5 yang kami kumpulkan, yakni yang nomor 1, pendapat narasumber tentang jiwa bela negara bangsa Indonesia sekarang ini. Yang nomor 2, pendapat narasumber tentang kegiatan apa yang memaksimalkan bela negara saat ini. Yang ketiga, pendapat narasumber mengapa diperlukannya bela negara pada negara Indonesia. Yang keempat, apabila terjadi ancaman terhadap ketahanan nasional, upaya apa yang dapat narasumber. Di sini kami mengatakan narasumber tergantung pada porsi narasumbernya masing-masing, ataupun dapat dikatakan sebagai pekerjaan ataupun profesinya narasumber masing-masing. Bisa saja masih seorang mahasiswa, seorang guru, ataupun seorang aparatur negara sekalipun dalam menanggapi ancaman yang terjadi tersebut. Serta yang kelima, dalam ketahanan negara, semua warga berhak dan ikut andil dalam bela negara guna mempertahankan kedaulatan NKRI. Menurut narasumber, apakah orang belum dewasa juga wajib dalam upaya bela negara itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tujuan. Seperti yang telah saya jelaskan pada latar belakang tadi, tujuan dalam pembuatan tugas Citizen Project ini yang pertama memenuhi tugas Citizen Project pembelajaran semester 1 pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa kerjasama antar kelompok, yang dimana saya rasa di dalam tugas ini harus mengandalkan semua anggota kelompok yang ada harus bekerja sama dengan baik, maka nantinya akan tercipta suatu hasil ataupun tugas yang baik pula. Lalu yang ketiga, mendapatkan informasi dan pengalaman seputar bela negara dan Citizen Project. Yang ketiga ini saya rasa sangat penting, karena informasi tentang bela negara tidak hanya kita dapat dari sumber-sumber yang ada di internet
kata orang saja atau bagaimana. Di Citizen Project ini, saya rasa kami mendapatkan beberapa informasi yang tidak kami dapatkan dalam internet, seperti rasa bela negara yang secara tidak langsung kita kita ungkapkan kepada negara Indonesia. Lalu dari para aparat, misalnya bagaimana tentang bela negara yang mereka ketahui. Dan yang terakhir, mendapatkan pemahaman tentang wawancara. Poin keempat ini saya rasa juga sangat penting. Kenapa? Karena ke depan nantinya topik-topik ataupun materi-materi tentang wawancara ini sangat berguna bagi seorang lulusan mahasiswa gitu. Lalu pada bab 2, pada bab ini terfokus pada inti pada materi Citizen Project itu sendiri, seperti tema, wawancara, hasil wawancara, dan sebagainya. Ataupun detail-detail dari wawancara itu sendiri. Pada pembahasan kali ini, ada 3 topik, yakni topik wawancara, lalu ada detail wawancara, lalu ada hasil wawancara. Pada hasil dan detail wawancara, di sini kelompok kami ataupun saya telah membagi 3 bagian pada wawancara ataupun tugas Citizen Project yang telah kami laksanakan, yakni diantaranya dari mahasiswa, guru, dan aparatur sipil negara. Untuk mahasiswa tadi, kami mendapatkan sejumlah 5 orang mahasiswa, yakni diantaranya mahasiswa dari Institut Teknologi Padang sendiri, lalu ada Universitas Andalas, lalu ada sekolah tinggi ataupun STK PGRI, lalu 1 orang guru dari salah satu SMKN Solo, dan 1 orang aparatur kepolisian di Polresta Kota Solo. Pada topik wawancara itu sendiri, memiliki inti pokok tentang ketahanan dan bela negara, bagaimana ketahanan Indonesia saat ini hingga jawab bela negara bangsa Indonesia saat ini. Namun di sini saya hanya merangkum 2 jawaban dari seluruh rumusan masalah yang kami susun, dan 7 jawaban yang kami dapatkan dari beberapa narasumber. Di sini saya hanya merangkum 2 jawaban saja yang secara sekilas, tapi dapat masuk pada inti pokok tema yang akan kami bahas. Yang pertama, yakni bagaimana tanggapan narasumber tentang jiwa bela negara bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan pertama ini, kami tanyakan kepada seorang mahasiswa Institut Teknologi Padang dari Bank Satria dengan jurusan Teknik Sipil, dengan jawaban, menurut beliau, jiwa negara di Indonesia saat ini lumayan cukup baik. Bisa dilihat dari saat menonton kesebelasan Timnas RI di kancah Piala AFF. Sangat banyak dukungan yang Timnas dapat dari rakyat Indonesia. Dari hal itu sudah memperlihatkan kuatnya jiwa bela negara rakyat Indonesia secara tidak langsung. Menurut saya, tanggapan dari abang tadi saya rasa sudah cukup baik. Kenapa? Karena abang itu menjelaskan tentang secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung bangsa Indonesia ini timbul jiwa bela negaranya melalui supporter Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan pertanyaan, ancaman apa yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan ketahanan negara. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, narasumbernya adalah guru dari salah satu SMKN di Kota Solo, yakni Bu Yulma Yetri. Dan dengan jawaban beliau, yakni menurut beliau, dari literasi tantangan itu dibagi menjadi 2, yaitu tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Kedua tantangan dari luar tentunya seperti adanya terorisme global, kemudian pemanasan global, serta adanya masalah perbatasan antar negara. Kemudian yang dari dalam, ya dari tantangan yang dari dalam contohnya yaitu adanya pemberontakan wilayah-wilayah yang ingin lepas dari Indonesia, ataupun dapat kita katakan sebagai separatis. Lalu ancaman seperti kebudayaan, perpecahan antar kelompok, bahkan narkoba yang merusak pun juga termasuk dalam ancaman. Lalu pembahasan hasil wawancara tentang bela negara ataupun ketahanan nasional.
Ketahanan dan bela negara sangat penting dilakukan untuk bangsa Indonesia dan negara. Karena Indonesia adalah negara yang besar dan beragam ras suku dan agama, yang dimana dengan keberagaman itu sangat mudah dipecah belah oleh bangsa lain dan mudah hancur. Tetapi melihat perjuangan para pendahulu negara yang telah memperjuangkan kemerdekaan, rakyat Indonesia saat ini pun sudah memiliki rasa bela negara yang kokoh dengan kesadaran akan umat beragama, ras, dan suku itu sendiri. Lalu ada bab 3 yang berfokus pada penutup hasil penelitian seperti kesimpulan dan saran yang telah saya susun secara individu ataupun secara sendiri. Dengan kesimpulan, yang saya dapat ialah betapa pentingnya bela negara bagi bangsa Indonesia yang sangat besar saat ini. Dan pembelajaran bela negara harus sangat ditumbuhkan kepada masyarakat ataupun siswa ataupun mahasiswa yang ada serta dengan kesadarannya masing-masing. Tentunya bela negara itu diikuti dengan peran ataupun porsi dari seorang setiap individu dan peranan khususnya. Sedangkan dari saran saya sendiri, masyarakat harus memiliki rasa bela negara yang sangat tinggi, walaupun untuk sekarang kesadaran untuk bela negara itu sudah cukup tinggi. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan apa yang harus mereka atur untuk rakyatnya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Jikalau terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.